Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas keutamaan mencari ilmu dan mengamalkannya. Mari kita renungkan. Setiap manusia terlahir sama. La ta'lamuna syai'a. Lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi mengapa dalam perkembangannya ada orang yang pintar dan sukses lebih dari yang lainnya? Mungkin salah satu faktornya adalah orang yang lebih sukses dan lebih pintar dari yang lainnya karena ia mau menggunakan potensi yang Allah berikan dalam hidup. As-sam'a, al-absar, al-afidah, pendengaran, penglihatan, hati. Ia mau belajar dari semua pengalaman hidupnya, sehingga banyak pelajaran yang didapat, ia lebih pintar dan lebih sukses dari yang lainnya. Jadi keinginan kita dalam mencari ilmu akan mengantarkan kita mendapatkan kesuksesan bukan hanya dunia tapi akhirat. Lalu apa itu ilmu? Ilmu adalah sesuatu yang dengannya akan tersingkap segala hakikat secara sempurna. Mencari ilmu atau thalabul ilmi hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Klasifikasi ilmu menurut hukum mencarinya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, tapi wajib di sini ada dua. Yang pertama fardhu ain, artinya ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Mana ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali? Pertama ilmu akidah, yaitu ilmu tentang keimanan, tauhidullah. Kemudian ilmu syariah, diantaranya tentang tata cara ibadah, tata cara sholat. Dan ilmu akhlak. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Yang kedua ada hukum mencari ilmu fardu kifayah. Wajib dipelajari oleh sebagian muslim saja. Jadi ilmu ini tidak semua muslim wajib mempelajarinya, hanya sebagian saja yang mempelajari. Mana ilmu yang termasuk fardu kifayah dalam mencarinya? Ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu akuntansi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, artinya ketika berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maka setiap muslim harus mempelajarinya tanpa terkecuali. Tapi kalau untuk kedokteran, fisika, tidak semua muslim harus jadi dokter, tidak semua muslim harus jadi fisikawan, tidak semua muslim harus jadi akuntan. Itu hanya sebagian saja. Apa sih keutamaan dari ilmu sehingga ilmu itu harus dicari? Padahal setiap orang setiap harinya malah sibuk mencari harta. Di sini akan kita coba jelaskan keutamaan ilmu daripada harta. Yang pertama, penciptaan ilmu adalah warisan Rasulullah, sedangkan harta itu warisan Fir'aun. Yang kedua, ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga harta. Kemudian yang ketiga, ilmu berkembang jika dibagikan, sementara harta akan surut jika dibelanjakan. Yang keempat, pemilik harta memiliki banyak musuh karena setiap orang mengincar harta, sedangkan pemilik ilmu memiliki banyak kawan. Yang kelima, orang berilmu cenderung dermawan, sedangkan orang berharta cenderung menjadi kikir. Yang keenam, pemilik harta akan dihisab, sementara pemilik ilmu akan diberi syafaat. Jadi harta itu qaliluhu, sedikitnya, hisabun, akan menjadi hisab. Kathiruhu hisabun, banyaknya juga akan menjadi hisab. Halaluhu hisabun, halalnya dihisab. Haramuhu iqabun, sedangkan haramnya akan disiksa.
Yang ketujuh, ilmu tahan lama karena tidak akan rusak, sedangkan harta bisa rusak. Yang kedelapan, harta membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu membuat hati menjadi tenang. Yang kesembilan, ilmu bisa menerangi pikiran, sedangkan harta bisa membuat pikiran tidak fokus. Dan yang kesepuluh, ilmu mengajak manusia mengabdi pada Tuhan, sedangkan harta seringkali mendorong manusia menganggap dirinya Tuhan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kalau sudah merasa cukup dengan hartanya, kalla innal insana layatgha, ia seringkali melampaui batas. Bahkan tadi menganggap dirinya sebagai Tuhan. Contoh Fir'aun. Kalau tadi dijelaskan keutamaan ilmu sangat banyak sekali kalau dibandingkan dengan harta. Nah sekarang keutamaan dalam mencari ilmu itu sendiri apa? Banyak keutamaan yang bisa didapatkan oleh seorang murid atau seorang yang sedang mencari ilmu. Yang pertama, seorang mukmin yang mencari ilmu dimudahkan jalan ke surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, Allah tinggikan derajat orang yang berilmu di dunia ataupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi disebut ya ulama, andai kata dengan ilmunya menambah kedekatan kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itulah al-ulama, atau orang-orang yang berilmu. Yang keempat, orang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita mencari ilmu, Allah berikan di sana kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan hadis riwayat Muslim nomor 1037. Itu diantara keutamaan dalam mencari ilmu, dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, masih banyak keutamaan yang lainnya. Lalu apa keutamaan saat kita mengajarkan ilmu? Salah satu keutamaan mengajarkan ilmu adalah ilmu yang diamalkan atau yang diajarkan menjadi amal jariyah, atau amal yang pahala kebaikannya akan terus mengalir sekalipun yang mengajarkannya sudah tiada atau sudah wafat. Di antara dalil mencari ilmu atau pentingnya mencari ilmu itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi kalau saatnya dipanggil perang, semuanya tidak usah pergi ke medan perang. Kenapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan waliyunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali, la'allahum yahzarun,
agar mereka dapat menjaga dirinya. Adapun isi kandungan dari Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya mencari ilmu. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam bahwa apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya pergi ke medan perang. Harus ada sebagian yang bertugas memperdalam ilmu dan mengajarkannya. Mungkin kalau hari ini dalam konteks keindonesiaan, sebagian orang menjadi tentara untuk menjaga pertahanan, sebagian orang menjadi polisi untuk menjaga keamanan. Tapi tidak semua orang harus jadi tentara, harus jadi polisi. Harus juga ada yang jadi dokter, harus juga ada yang jadi fisikawan, harus juga ada yang jadi akuntan, harus juga ada yang jadi ustaz. Jadi harus juga ada orang yang pergi untuk mencari ilmu, bertugas memperdalam ilmu dan mengajarkannya. Yang kedua, tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama itu, pengertian fikih bukan hanya sekedar ilmu agama, tetapi menyangkut segala macam pengetahuan yang mendalam. Tadi disebutkan baik yang sifatnya fardu ain ataupun fardu kifayah. Kita harus memperdalam. Yang ketiga, makna ta'ifah atau golongan, artinya bukan hanya satu atau dua yang menjadi pakar atau ahli ilmu di bidangnya. Dalam ayat tadi kan dijelaskan mengapa sebagian dari mereka tidak ada satu golongan gitu ya untuk memperdalam agama. Golongan di sini artinya bukan hanya satu orang yang memperdalam agama, bukan hanya satu orang yang menjadi ilmuwan, tapi harus juga banyak orang yang menjadi pakar dan ahli ilmu di bidangnya. Kemudian yang keempat, mencari dan menuntut ilmu juga merupakan bagian dari jihad. Kalau tadi orang yang berangkat ke medan tempur tidak harus semuanya, tapi harus ada sebagian yang juga pergi untuk mencari ilmu. Ini menandakan bahwa mencari ilmu pun tidak kalah pentingnya dengan berperang atau jihad dalam arti berperang. Menuntut ilmu pun sama nilainya dengan jihad. Adapun di antara hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i, wa inna fadl 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi, wa innal 'ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafirin." Arti dari hadis tentang pentingnya menuntut ilmu yang baru saja kita baca, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, jadi murid, jadi mahasiswa, jadi santri, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Nah, ini di antara keutamaan menuntut ilmu. Allah mudahkan jalan ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang yang lainnya. Jadi lebih utama orang yang berilmu. Kemudian sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang yang disebut memiliki ilmu atau ulama adalah ahli waris nabi. Nabi itu tidak mewarisi harta, tidak dinar, tidak dirham, tapi nabi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dapat keberuntungan yang besar.
Lalu apa sih alasan pentingnya mencari ilmu? Kenapa kita diwajibkan mencari ilmu? Yang pertama, mencari ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Karena ini perintah Allah, jadi melaksanakannya merupakan ibadah. Yang kedua, bagian dari jihad fi sabilillah. Sebagaimana tadi dijelaskan di Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang ketiga, orang yang berilmu juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang keempat, ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Ilmu yang diajarkan, yang diamalkan akan menjadi ladang amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Yang kelima, kenapa kita penting mencari ilmu? Akan dimudahkan jalan ke surga bagi siapapun yang mencari ilmu. Yang keenam, akan didoakan oleh seluruh malaikat di langit dan di bumi. Kemudian yang ketujuh, hidup menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita mencari ilmu? Adab atau etika, akhlak apa saja yang harus dijaga ketika mencari ilmu agar ilmunya bermanfaat? Karena banyak orang yang mencari ilmu, ia dapatkan ilmu tapi tidak dapat kemanfaatan, kebaikan, keberkahan dari ilmu yang diperolehnya. Maka penting sekali diperhatikan etika mencari ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Apa sih niat mencari ilmu? Yang pertama, niat mencari ilmu adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan diri dan orang lain. Tiga, niatkan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah. Yang keempat, niatkan mencari ilmu menjadi bekal dunia akhirat. Dan yang kelima, niatkan mencari ilmu untuk menghidupkan agama Allah. Jadi etika mencari ilmu, pertama, luruskan, jaga niat kita. Yang kedua, etika mencari ilmu adalah hormat pada ilmu dan guru. Beradab kepada ilmu dan guru. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim. Di antara tanda ta'zim kita, hormat kita pada ilmu adalah hormatnya kita kepada guru. Kemudian yang ketiga, berdoalah sebelum dan setelah mencari ilmu, semoga mendapatkan keberkahan dari ilmu. Jadi di awal luruskan niat, ketika mencari ilmu, jaga adab-adaban kita pada ilmu dan pada guru agar berkah. Dan yang ketiga, berdoalah sebelum dan setelah mencari ilmu. Bagaimana sih kiat sukses dalam mencari ilmu? Yang pertama, kalau kita ingin sukses dalam mencari ilmu, penuhi etika dalam mencari ilmu. Tadi dijelaskan ya, ada 3 etika setidaknya dalam mencari ilmu. Luruskan niat, hormat pada ilmu dan guru, juga berdoa sebelum dan setelah mencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang barokah. Karena banyak orang yang mencari ilmu tapi tidak mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari ilmu itu karena tidak menjaga etikanya. Kemudian yang kedua, memiliki semangat dan kesungguhan serta tidak putus asa. Belum bisa, terus belajar. Belum bisa, terus berlatih. Nah, bagaimana caranya menjaga dan memompa semangat kesungguhan dalam mencari ilmu? Harus di-charger dan di-reminder. Di-charger artinya dicas. Ya. Bagaimana cara mengecas agar kita tetap semangat? Kita ikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar agar kita tetap semangat. Kemudian di-reminder, diingatkan. Kita punya partner, kita punya teman yang saling mengingatkan untuk semangat mencari ilmu. Atau kita cari partner untuk berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Tidak apa-apa menjadi saingan untuk kebaikan itu. Kita mencari partner untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik. Kita mencari partner untuk berlomba-lomba siapa cepat dalam menghafal misalnya. Nah, itu bagus, reminder, saling mengingatkan, memicu motivasi dan semangat kita dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah didapat, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Amalkan ilmu itu. Yang keempat, mengajarkan ilmu pada orang lain agar menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Yang kelima, pelajari biografi para ulama dalam semangat mencari ilmu.
Bisanya kalau kita mencari, mempelajari, mengkaji biografi ulama yang semangat mencari ilmu, kita akan kebawa semangat dalam mencari ilmu. Cari tokoh-tokoh, para ulama, pelajari biografinya, maka akan terpompa semangat kita dalam mencari ilmu. Kemudian, hindari perbuatan maksiat. Kenapa? Al-ilmu nurun, wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang suka bermaksiat. Sehingga jangan aneh kalau ada orang yang berilmu, tapi dia makin jauh dari Allah. Ada orang yang berilmu, tapi dirinya malah jadi tidak berkah. Kenapa? Bisa jadi karena sering berbuat maksiat. Jadi ilmu yang ada tidak bisa memberikan petunjuk untuk dirinya sendiri. Bisa menerangi orang, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Sikap gemar mencari ilmu. Nah, mari kita terapkan sikap-sikap seperti berikut ini yang menunjukkan bahwa kita sangat gemar, sangat bersemangat mencari ilmu. Yang pertama, memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup, karena mencari ilmu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Mencari ilmu tidak dibatasi tempat, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina, katakan, tetap harus dicari. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi mencari ilmu tidak dibatasi waktu, juga tidak dibatasi tempat. Yang kedua, mempunyai semangat menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kepada orang lain. Semangat belajar dan semangat mengajar. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Yang keempat, mengamalkan seluruh ilmu dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat bagi sesama umat. Dan yang kelima, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Itu yang bisa disampaikan tentang pentingnya mencari ilmu dan mengajarkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.